Hai semuanya, kembali lagi bersama Aris Naria di sini di A3 Channel yang membahas apapun yang penting belajar. Pada video kita kali ini kita akan membahas dasar desain grafis dan juga nirmana yang erat kaitannya juga pada mata pelajaran yang saya ampu, yaitu desain grafis percetakan di sekolah. Oke, untuk lebih jelasnya apa itu desain grafis dan juga nirmana, mari kita lihat video berikutnya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang desain grafis percetakan, ya, di mana materinya itu adalah dasar desain dan nirmana. Dasar desain itu juga akan kita bahas mulai dari apa itu desain, kemudian apa itu desain grafis dan nirmana, dan apa saja yang membentuk nirmana. Oke, untuk itu kita langsung saja. Yang pertama itu adalah desain. Ya, desain sama artinya dengan perancangan, ya, tapi berbeda dengan kata planning atau perencanaan, ya. Jadi desain itu adalah perancangan, sedangkan planning itu perencanaan. Jadi kalau perancangan berarti sudah ada rencana sebelumnya, sedangkan perencanaan berarti belum ada rencana sebelumnya. Ya, jadi apa yang sudah direncanakan maka didesain atau dirancang. Nah, itulah arti kata desain, ya. Desain sendiri itu juga erat kaitannya dengan suatu proses panjang dalam pekerjaan yang erat kaitan dengan seni, ya. Jadi kalau kalian sering mendengar kata desain, biasanya mengarah ke arah seni, ya. Kemudian desain itu biasanya diterjemahkan juga untuk ke seni terapan, ya. Kalau kalian sudah tahu dari kata desain itu kita erat kaitannya dengan seni, maka desain itu sendiri jatuh pada seni terapan, ya, dimana seni terapan itu berarti desain itu biasanya akan digunakan, ya, seperti desain meja, kemudian desain arsitektur, desain grafis, itu biasanya akan digunakan. Beda dari arti kata seni itu sendiri, yang kalau kita tahu seni itu ada seni murni yang biasanya cuma untuk dinikmati, kayak seni musik, ya. Kemudian kita bahas tentang desain grafis. Desain grafis itu dari dua kata, desain dan grafis. Ya, kalau desain itu seperti yang kita bahas sebelumnya, desain erat kaitannya dengan perancangan, ya, sedangkan grafis itu gambar. Jadi desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis, ya, yang dimana dirancang sebelumnya. Nah, desain grafis sendiri itu memberikan kebebasan kepada desainer atau perancangnya untuk memilih, menciptakan atau mengatur elemen seni rupanya, ya. Nah, elemen seni rupa itu juga ada seperti ilustrasi, foto, tulisan, garis di atas suatu permukaan yang tujuannya untuk diproduksi dan dikomunikasikan, yaitu tujuan dari desain grafis. Jadi desain grafis itu sebuah rancangan atau gambar desain yang tujuannya untuk dikomunikasikan. Nah, pada mata pelajaran ini, yaitu desain grafis percetakan, ya. Jadi kita akan bertemu banyak contoh-contoh karya desain grafis, ya. Baik itu desain grafis yang dicetak langsung, ya. Kalau kita sering dengar itu hard copy, ya, desainnya dicetak langsung di suatu media, ya, seperti kertas, seperti kertas latek ataupun kertas-kertas yang lainnya, ataupun dicetak menggunakan mesin plotter untuk sebuah panduk, ya, buklet ataupun brosur, ya, itu di desain grafis percetakan juga dibahas. Kemudian selain di media cetak juga
dicetak di media digital seperti desain web, ya, desain logo. Kemudian yang sering kita lihat di era pandemi ini itu desain media sosialnya, itu di desain digitalnya. Kemudian selain desain percetakan dan desain digital, juga ada namanya desain animasi. Nah, jadi sebuah animasi itu didesain terlebih dahulu sebelum dia menjadi sebuah video yang bergerak. Selain dasar desain tadi, kita juga akan membahas tentang nirmana. Nirmana dapat diartikan sesuatu yang tidak ada wujudnya, ya. Dari kata nir dan mana, ya. Nir itu tidak dan mana itu makna. Jadi sesuatu yang tidak ada maknanya atau tidak ada rupanya, ya. Hal ini dimaksud bahwa nirmana dari semula yang tidak ada rupa kemudian berwujud media rupa untuk memperoleh keindahan. Ya, jadi dari sesuatu yang tidak memiliki makna itu dia menghasilkan suatu keindahan. Ya, jika diartikan lebih dalam, nirmana berarti lambang-lambang atau bentuk yang tidak bermakna dilihat sebagai suatu kesatuan pola, warna, komposisi, irama, dan nada dalam desain. Kemudian bentuk yang dipelajari biasanya diawali dari bentuk dasar seperti kotak, persegi, atau segitiga, bulat yang sebelumnya tidak bermakna, kemudian dirancang atau diracik sedemikian rupa sehingga mempunyai makna tertentu, ya. Itu yang kita maksud dari nirmana, ya. Jadi sesuatu yang tidak memiliki makna, ya, kemudian dirancang menjadi sesuatu yang memiliki keindahan, ya. Seperti contoh, kalian lihat di gambar di samping. Ini dari garis kemudian disusun, ya, sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah gambar nirmana, ya, dengan makna mungkin ini seperti lorong gitu. Kemudian kita akan bahas juga nirmana dalam desain grafis. Nirmana dalam desain grafis dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi suatu kesatuan yang harmonis, ya. Jadi yang sesuatu yang tidak memiliki makna tadi, ya, seperti elemen titik, garis, warna, ruang, dan tekstur, ya, itu dijadikan satu, ya, menjadi suatu kesatuan sehingga menghasilkan suatu keindahan, ya. Kembali lagi ke nirmana, ya. Kemudian nirmana itu terdiri dari dua jenis, ada nirmana dua dimensi atau dwimatra, ya, atau lebih dikenal dengan nirmana datar. Kemudian ada nirmana tiga dimensi atau nirmana trimatra, ya. Untuk trimatra ini juga dikenal dengan nirmana ruang, ya. Kalau kita lihat nirmana dua dimensi itu biasanya kita gambar di permukaan kanvas ataupun kertas. Kemudian kalau nirmana tiga dimensi itu suatu benda yang kita susun, ya, kemudian kita foto, itu menjadi suatu nirmana yang tiga dimensi. Oke. Oke, sebelumnya nirmana itu juga disusun dari dua unsur, ya, yaitu unsur konseptual dan unsur visual, ya. Untuk unsur konseptual itu ada 4 unsur. Unsur yang pertama itu adalah titik, ya. Titik ini adalah bentuk kecil yang tidak memiliki dimensi, ya. Jadi titik ini adalah unsur dari nirmana. Ya, kita juga tahu kalau titik ini juga unsur paling kecil dari desain grafis, ya, yang tidak memiliki dimensi, ya. Titik ini bermacam-macam tergantung dari media yang kita gunakan,
Misalnya kalau kita menggunakan pensil ataupun spidol, kalau kita buat titik biasanya bentuknya lingkaran, ya. Nah, coba kalau kita pensil kita bentuk ya tidak runcing, ya. Dia kalau kita titikkan dia kadang bentuknya persegi. Ya, seperti itulah titik ya. Jadi dia belum memiliki dimensi. Kemudian kita akan bahas garis. Ya. Garis ini adalah kumpulan dari titik ya yang menjajar dan berimpitan sehingga membentuklah garis. Ya. Garis ini juga dibedakan menjadi beberapa, yaitu garis lurus, kemudian garis lengkung, kemudian garis majemuk dan garis gabungan. Ya. Garis lurus sendiri itu adalah garis yang terdiri dari garis horizontal, diagonal, dan vertikal. Kemudian untuk garis lengkung itu terdiri dari garis lengkung kubah, lengkung busur, dan ada juga lengkung mengapung. Oke. Kemudian garis majemuk yaitu ya garis yang perpaduan seperti garis zigzag ya. Jadi ini garis lurus dipadukan dengan garis diagonal jadi garis zigzag. Ya. Kemudian ada garis berombak, ya, garis bergelombang, ya seperti itu. Kemudian ada garis gabungan, jadi gabungan dari semua garis yaitu garis lurus, lengkung, dan majemuk. Kemudian kita bahas tentang bidang. Ya, bidang ini adalah bentuk pipih tanpa ketebalan dengan dimensi panjang dan lebar. Ya, jadi kalau kita tadi sudah punya garis, kalau kita gabungkan, ya. Kita susun, jadilah dia sebuah bidang. Ya, bidang ini hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi kalau kita gabungkan panjang dan lebar itu berarti dia memiliki satuan luas. Bidang ini juga memiliki beberapa, yaitu ada bidang geometri dan non geometri. Ya, untuk bidang geometri yaitu bidang yang teratur yang dibuat secara matematika, sedangkan bidang non-geometri adalah bidang yang dibuat secara bebas. Oke. Ya, jadi kalau yang kalian tahu ada bidang itu, ada bidang ini termasuk dalam bidang datar ya. Jadi dia seperti lingkaran, persegi, segitiga, jajar genjang, segi 6, segi 5. Ya, trapesium itu berarti dia masuk ke bidang geometri ya. Kemudian untuk bidang non geometri itu adalah bidang yang kita bentukkan ya bebas ya, gabungan dari beberapa garis, baik itu garis melengkung, garis zigzag ya, garis lurus yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya unsur konseptual yang terakhir itu ada volume ya. Volume ini yaitu bentuk yang mempunyai 3 dimensi ya. Kalau yang tadi hanya 2 dimensi, berarti volume ini memiliki 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi atau ketebalan. Untuk volume ya, ini juga gabungan dari beberapa bidang sehingga bentuk sebuah volume ya. Untuk volume sendiri dalam unsur desain grafis itu bisa juga mencakup sebuah ruang. Ya, jadi dimensi ruang itu sama dengan volume. Selanjutnya dari unsur konseptual kita lanjut ke unsur visual ya. Unsur visual sendiri itu ada 4 juga, yaitu bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Untuk bentuk ya, ini dapat didefinisikan berarti semua benda yang ada di alam pasti memiliki bentuk. Ya. Untuk bentuk sendiri ya, di alam itu kan berbagai macam ya. Jadi unsur visualnya dari titik seperti apa, dari garis seperti apa, dari bidang seperti apa ya, dari ruang seperti apa. Jadi semua yang ada di alam pasti memiliki bentuk. Jadi bisa divisualkan seperti apa dianya, bentuknya. Oke.
Kemudian dari bentuk kita lanjut ke ukuran, ya. Sama halnya seperti bentuk, ya. Ukuran ini juga lanjutan dari bentuk. Jadi segala sesuatu yang memiliki bentuk pasti memiliki ukuran, ya. Baik itu panjang, lebar, ketebalan, ya, atau tinggi. Oke. Itu bisa kita ukur, ya. Jadi segala suatu bentuk, ya, bisa kita ukur. Selanjutnya itu tekstur. Tekstur sendiri itu adalah nilai atau ciri khas suatu permukaan, ya. Jadi nilai raba sesuatu permukaan itu namanya tekstur, ya. Kalau kita melihat ada tekstur kayu, biasanya itu permukaannya ada serat-seratnya. Kemudian kalau kita teksturnya seperti aspal, berarti dia akan nilai kadar permukaannya itu kasar, ya. Kemudian kalau kita memegang atau teksturnya pasir, biasanya halus, ya. Ya, seperti itulah yang namanya tekstur, yaitu nilai raba atau nilai atau ciri khas suatu permukaannya seperti apa. Selanjutnya yaitu warna, ya, oke. Unsur visual yang yang satu ini itu banyak sekali memiliki cabangnya. Jadi saya akan bahas di slide terpisah, ya, tentang warna. Tapi kita akan bahas secara dasar dulu, apa sih itu warna, ya. Jadi warna itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh benda dan diterima oleh mata, ya. Jadi cahaya yang dipantulkan, baik itu cahaya lampu, cahaya matahari, ya, cahaya bulan, ya, dipantulkan dan diterima oleh mata pasti memiliki warna, ya, baik itu warnanya hitam, putih, oranye, biru ataupun hijau, ya. Semua itu adalah dari pantulan cahaya, atau kalau kita di sekolah di SD, di SMP dulu sering diajarkan namanya pembiasan cahaya. Jadi cahaya putih yang dipantulkan oleh benda dan diterima oleh mata itu dibiaskan, ya, sehingga kita mengetahui berwarna apa sih benda itu. Oke. Jadi seperti itulah materi kita pada video kali ini tentang dasar desain dan nirmana. Jadi kita tahu sendiri kalau desain itu artinya perancangan, kemudian desain grafis adalah perancangan suatu gambar, kemudian untuk nirmana adalah suatu bentuk yang tidak memiliki arti, ya, tapi jika disusun memiliki sebuah nilai keindahan. Oke, untuk nirmana sendiri itu ada unsur penyusunnya, itu adalah unsur konseptual, ya, itu titik, garis, bidang, kemudian volume atau ruang. Kemudian ada unsur visual, itu bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Oke. Sekian video kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Oke, begitulah video kita kali ini tentang dasar desain grafis dan juga nirmana. Bagi kalian yang ada pertanyaan ataupun pendapat, silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa bagi kalian yang suka video kita kali ini, tekan tombol like dan tekan tombol subscribe untuk video-video kita selanjutnya. Aris Naria di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.